Hai, sahabat CS, saya Lydia. Selamat datang kembali di Cerdas Sehat. Hari ini kita ngobrol tentang satu keluhan yang gak kenal usia. Anak muda kena, orang tua apalagi, yaitu asam lambung naik. Pernah gak sih sahabat CS bertanya, loh kenapa ya saya sudah jaga makan, tapi kok tetap berasa enek, begah, panas di dada, bahkan susah tidur? Yap, kamu nggak sendirian. Bahkan gaya hidup modern, yaitu makan cepat, stres tinggi, kurang gerak, semuanya ini bikin asam lambung lebih gampang rewel. Nah, supaya nggak bingung, yuk kita bedakan dahulu. Asam lambung naik alias acid reflux itu kondisi sementara. Misalnya, habis makan pedas, langsung terasa panas di dada, nafas jadi sedikit berat, ngos-ngosan kayak ada yang menekan di dada, dan kepala sedikit pusing. Nah, itu acid reflux. Tapi kalau ini sering banget terjadi, bahkan sampai mengganggu tidur dan aktivitas sehari-hari, itu bisa berkembang menjadi GERD, yaitu penyakit asam lambung kronis. Singkatnya, acid reflux itu gejala ringan, terjadinya kadang-kadang saja. GERD itu gejalanya terjadi terus-menerus, bahkan bisa merusak kerongkongan karena asam lambung naik terus ke kerongkongan, membakar terus sehingga kerongkongan bisa menjadi bermasalah atau rusak. Lalu gejalanya seperti apa sih? Nah, gejalanya setiap orang bisa berbeda-beda ya, tetapi pada umumnya dada terasa terbakar atau heartburn. Kemudian rasa asam di mulut, perut terasa penuh atau kembung atau sering terasa enek, kadang bahkan sesak nafas. Dan yang sering terlewat adalah batuk kering di malam hari. Itu bisa jadi tanda GERD loh, bukan cuma flu biasa. Nah, sekarang kita sampai pada mengapa asam lambung bisa naik. Ternyata ini sebabnya. Di tubuh kita ada semacam gerbang kecil antara kerongkongan dan lambung. Namanya LES, L-E-S, Lower Esophageal Sphincter. Tugasnya adalah buka tutup seperti pintu otomatis supaya makanan masuk ke lambung dan tidak naik ke atas. Masalahnya, pada sebagian orang, pintu ini terlalu longgar. Jadi asam lambung bisa naik ke atas dan inilah yang bikin dada terasa panas, tenggorokan perih, atau mulut terasa asam. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, bahkan setiap hari, itu bisa berkembang menjadi kondisi yang disebut GERD, Gastroesophageal Reflux Disease. Jadi, bedanya apa? Kalau acid reflux itu kejadiannya sesekali, tetapi kalau GERD, kondisi kronis yang sudah mengganggu kualitas hidup. Lalu, apa yang bikin asam lambung sering meletup? Makan pedas, gorengan atau berlemak, minuman berkafein dan bersoda, makan malam terlalu larut, langsung tiduran setelah makan, dan tentu saja stres. Bahkan berat badan berlebih juga bisa menekan lambung dan memicu naiknya asam. Jadi, bukan cuma soal apa yang kita makan, tetapi bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari. Tubuh kita itu pinter banget sahabat CS, tapi kalau terus-terusan dipaksa kerja lembur tanpa istirahat, ya dia protes. Tetapi tenang sahabat, nanti akan dibahas bagaimana kita bisa menyiasati kondisi ini. Nggak perlu panik dan nggak harus tergantung obat kimia terus-menerus. Sahabat CS, saya mau bagi pengalaman pribadi saya dengan asam lambung ya. Jadi, dulu saya sering banget telat makan. Ya, karena kan kerja di perusahaan ya. Makan siang telat, makan malam sampai rumah udah malam banget, macet ya. Jadi, sering sekali makan telat. Mikirnya sih nggak apa-apa, nanti juga bisa disusul gitu ya. Tetapi ternyata tubuh kita itu punya ritmenya sendiri ya. Tubuh tahu kapan waktunya makan. Dan kalau kita terus-menerus cuek sama sinyal itu ya,
pelan-pelan lambung kita mulai protes. Awalnya saya cuma merasa perut begah ya, setiap habis makan tuh kayak enak gitu ya, begah gitu. Tapi lama-lama setelah olahraga ringan pun seperti jalan pagi, tubuh terasa lemas, nafas pun terasa pendek ya, ngos-ngosan, padahal ya cuma jalan gitu loh. Tenggorokan kering terus setiap hari ya, setiap saat kayak panas dalam gitu. Kemudian padahal saya cukup banyak minum air putih gitu, jadi kayaknya nggak mungkin kalau saya panas dalam masa setiap hari gitu ya. Nah, titik baliknya itu waktu saya tahu satu hal yang kelihatannya sepele ya, tapi pengaruh banget, yaitu jangan banyak minum saat makan. Sebelum ini, saya pikir minum saat makan itu kan hal biasa ya, tapi ternyata itu bisa bikin lambung kita kekenyangan ya, kepenuhan air sebenarnya. Dan dorongan dari cairan malah memicu asam lambung naik. Akhirnya les ya, gerbang tadi itu antara kerongkongan dan lambung itu kita sebut les tadi itu jadi longgar dan acid reflux kambuh ya, artinya asam lambung naik ke atas. Nah, sejak saat itu saya mulai atur ulang kebiasaan. Jadi tidak minum 30 menit sebelum makan, dan kalau mau minum setelah makan saya tunggu 1,5 jam ya, baru saya minum lagi. Jadi selama sehari itu 8 gelas per hari itu minimal harus ya kita minum ya, tubuh kita sangat butuh air. Tetapi kita atur sekarang, jadi minumnya itu jangan pada saat sedang makan ya, pada saat 1,5 jam setelah makan atau setengah jam sebelum mau makan. Nah, di periode itulah kita minum ya, untuk memenuhi kebutuhan 8 gelas air minimal per hari. Lalu kalau misalnya pada saat makan itu haus banget lah, masa nggak minum sih? Ya minum ya, tetapi sedikit aja ya, setengah gelas lah kira-kira sekali minum ya, supaya kita bisa telan ya, atau membersihkan mulut gitu ya. Nah, kalau setelah habis makan kumur-kumur ya buang air kumurnya itu ya. Lalu hasilnya saya merasakan banget ya, kerongkongan saya itu benar-benar lega ya, nggak lagi kayak panas dalam ya, dan saya juga bisa olahraga, tentunya olahraga ringan dengan baik ya, tidak terasa dada ditekan gitu ya. Nah, jadi nafas pun terasa lebih lega. Dan yang paling penting, asam lambung jarang banget kambuh ya sekarang ini. Kecuali stres, kalau stres ya itulah tetap kambuh ya. Jadi memang ya acid reflux itu bukan muncul tiba-tiba, tetapi gaya hidup kita yang secara diam-diam mengikis sistem pencernaan kita. Nah, sahabat CS, setelah mengetahui penyebab dan mengalami sendiri pahitnya acid reflux, saya mulai belajar satu hal penting. Kita nggak bisa lawan asam lambung. Kita harus bersahabat dengannya. Maksudnya gimana? Bukan berarti kita menyerah, tapi kita menyesuaikan diri. Tubuh kita itu pintar, tapi tubuh kita juga butuh perlakuan yang lembut. Jadi, saya mulai buat beberapa penyesuaian kecil, tapi dampaknya besar sekali. Pertama, makan di waktu yang sama setiap hari. Jam makan jadi prioritas, bukan pilihan. Kedua, menghindari makanan dan minuman pemicu, seperti makanan pedas, gorengan, kopi, teh, soda, coklat, dan makanan berlemak berat. Ini memang enak sih, tapi kalau bikin sengsara setelahnya, ya mending dikurangi. Jadi sekali lagi boleh makan tetapi dikurangi gitu. Ketiga, belajar untuk makan dengan santai, tidak terburu-buru, tidak sambil marah-marah atau mikirin kerjaan. Karena stres juga bisa memicu naiknya asam lambung. Dan jangan lupa, posisi tubuh setelah makan itu penting. Minimal 30 menit jangan langsung rebahan. Duduk tegak atau jalan pelan-pelan bisa bantu mencegah asam lambung naik ke kerongkongan. Satu hal lagi yang kelihatan sepele tetapi sangat membantu, yaitu jangan berpakaian yang sangat ketat di bagian pinggang, seperti sabuk, celana, ataupun celana, rok, dan lain-lain. Semua kebiasaan ini membuat saya merasa lebih terkendali. Rasanya seperti bilang ke tubuh kita sendiri, tenang ya, aku ngerti kamu kok, kamu akan
Aku akan bantu kamu supaya nggak kewalahan lagi. Nah, sahabat CS, yuk kita simpulkan pelan-pelan biar makin nempel di hati dan pikiran. Acid reflux datang dari gaya hidup kita. Tubuh selalu beri sinyal, jadi dengarkan. Jam makan teratur itu kuncinya. Batasi minum banyak saat makan, dan jangan langsung rebahan. Tubuh bisa pulih kalau diajak kerjasama.